bisa syirik kecil, ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil, bahkan juga jatuh pada ketawakalan yang tidak sempurna. Ikhwa azallahu wa iyyakum, satu tawakal yang salah bisa jatuh kepada syirik besar apabila seorang itu tawakalnya disandarkan kepada mayat. Apabila tawakalnya itu disandarkan kepada mayat, seperti dia datang ke kuburan, ya tentunya biasanya ini nggak sembarangan kuburan, biasanya kuburan yang punya historis tertentu, kuburan yang ada ada cerita penghuninya, ada punya cerita tertentu sehingga si penghuninya itu diagungkan atau dikeramatkan atau dianggap wali atau punya punya keistimewaan yang luar biasa, sehingga ketika dia meninggal orang-orang memiliki keyakinan tertentu kepada diri orang tersebut. Demikian ikhwah, seperti mungkin dianggap kalau batu-batu kuburannya itu mendatangkan kebaikan atau bisa menyembuhkan penyakit. Intinya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sehingga segala sesuatu itu tawakalnya kepada kuburan ini, si penghuni kuburan. Kalau dia sedang gundah, sedang gelisah, dia pergi ke kuburan. Kemudian dia merasakan ketenangan di kuburan tersebut. Kalau dia merasa sedih, dia pergi ke kuburan. Artinya seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya seorang muslim pergi ke kuburan itu untuk dua tujuan. Pertama apa ikhwah? Untuk mengingat kematian, karena Rasulullah pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan ziarahi kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingat akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendoakan si penghuni kubur. Ya, untuk mendoakan si penghuni kubur, doakan agar diampunkan dosanya, dirahmati dia, disayangi, dilapangkan kubur, dan seterusnya. Itu untuk maslahat si penghuni kubur. Adapun kita ke sana untuk berdoa untuk diri kita atau untuk selain orang yang meninggal, yang sahibul kubur, maka nggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Walaupun mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini, istrinya sedang sakit, dia pergi ke kuburan dan minta berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit istriku misalnya. Tapi dia menyengaja doa seperti ini ke kuburan. Ya, ke kuburan, bukan ke masjid. Kalau ke masjid sudah jelas bahwa itu adalah baitun min buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ke kuburan, dan tidak sembarangan kuburan tentunya. Biasanya kuburan-kuburan yang punya cerita-cerita yang yang dianggap beda dengan yang lain-lainnya. Demikian ikhwah. Dan ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak dibolehkan dalam Islam kita ke sana untuk berdoa untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, atau pergi ke kuburan sunan apa misalnya, kemudian dia berdoa, ya Allah berikanlah kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia, tapi dia berdoa itu perginya ke kuburan. Dia nggak minta kepada si penghuni kuburan, nggak, mintanya kepada Allah. Tapi permasalahannya adalah, kenapa dia ke kuburan? Apa yang dia yakin dengan kuburan itu? Demikian ikhwah. Tentu ada sesuatu di kuburan itu yang dia yakini. Entah mungkin dia anggap lebih mustajab doa di situ, atau lebih tajam doa di situ, atau lebih besar pahala kalau doa di situ. Keyakinan-keyakinan seperti ini ikhwah, itu perlu dalil. Karena kalau dianggap lebih mustajab, lebih besar pahala, ini semua kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu kecuali ada dalil. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala firman, wallahu yakhlaqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia yang mengistimewakan, yang memilih yang mengistimewakan makhluk di antara makhluk-makhluk yang lain. Demikian ikhwah, seperti yang sudah kita pelajari tentang masalah mengalap berkah, yang mencari berkah, seperti misalnya ketika
kita meyakini ada tempat yang lebih afdal dibandingkan tempat-tempat yang lain seperti Mekah, Madinah dan Aqsa. Kenapa kita istimewakan? Karena memang berdalil. Demikian ikhwah. Atau waktu-waktu yang tertentu, yang mustajab doa, yang dan seterusnya lah ikhwah. Kenapa kita pilih-pilih doa waktu itu? Karena memang ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau terkait dengan benda tertentu yang ada berkahnya, seperti misalnya zaitun, disebutkan dalam Al-Quran, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah, di mana lampu tersebut dihidupkan dengan dari pohon yang penuh berkah, yaitu pohon zaitun. Demikian ikhwah. Dan itu sudah sebuah keistimewaan, dan Allah yang memberitahukan kita. Demikian ikhwah. Seperti kurma misalnya, yang kata Rasulullah SAW, ada satu pohon permisalan keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. La tasqutu waraquha, yang tak pernah, daunnya tak pernah jatuh dari pohonnya. Jadi daunnya itu kalaupun keringnya dia tergantung saja, nggak pernah jatuh, nggak pernah gugur. Seperti sawit kan gitu, kalau dibiarkan dia gantung aja dia. Demikian ikhwah. Ya, kemudian Rasulullah menceritakan kepada sahabat dan bertanya seperti ini kepada para sahabat, dan Rasulullah menjawab lagi, dia adalah nahlah. Nahlah yaitu pohon kurma. Itu ikhwah. Loh, kenapa pohon kurma bukan pohon sawit? Karena sawit nggak ada dasarnya. Kenapa nggak pohon pinang, kan mirip-mirip tuh? Atau pohon salak, nggak ada dasarnya. Itu ikhwah. Kenapa kok pohon zaitun? Bukankah buah zaitun tuh nggak enak? Antum pernah makan buah zaitun kan? Nggak pernah. Itu ikhwah. Kalaupun yang enak itu setelah setelah dijadikan manisan. Nggak enak, lebih enak durian. Yakin demikian. Tapi nggak ada pula min syajaratin barakatin duriyanan. Nggak ada dasarnya ikhwah. Nggak ada dasarnya. Jadi kenapa zaitun? Senang tidak senang, enak enggak enak, dia pohon berkah, Allah yang katakan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kenapa seperti itu? Karena dasarnya. Demikian juga, kenapa kita pergi ke kuburan itu untuk berdoa, mendoakan kaum muslimin, kemudian kita mintanya kepada Allah? Kenapa ke sana? Apa dasarnya? Kenapa harus ke sana? Demikian ikhwah. Kenapa enggak ke kuburan orang tua saya? Kenapa ke kuburan orang tua sana? Gitu lagi ikhwah. Itu perlu dasar. Demikian ikhwah. Segala sesuatu yang dianggap lebih afdal dibandingkan yang lain, itu harus ada dasarnya. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, ketika seorang merasa dia akan lebih tenang kalau di kuburan, dia tawakalnya di kuburan, ikhwah, kuburan. Dia merasa bahwasanya penghuni kuburan memberikan ketenangan, kelapangan jiwa dan seterusnya, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan dan syirik besar. Ya, syiriknya syirik besar, bukan syirik kecil ini. Itu ikhwah. Kalau Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi kawan ini enggak. Dengan kekuburan Syekh Fulan maka hati akan tenang. Ini berbahaya ikhwah, sangat berbahaya. Sehingga hati seseorang ketika dia sudah suka meyakini sesuatu terhadap kuburan tertentu, maka dia akan tergantung dengan itu semua. Tawakalnya pun ke sana. Segala sesuatu yang akan dia lakukan perginya ke sana. Dia tawakalnya ke sana. Hatinya merasa dekat dengan kuburan sana ikhwah. Itu ikhwah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya menyebutkan salah satu dasar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkan kalian lihat Lata dan yang ketiga, Lata dan Uzza, dan yang ketiga adalah wa manat dan manat, ya, manat. Lata adalah berhala yang disembah oleh orang Quraisy dan bentuknya kuburan. Ya, kuburan yang diagungkan, yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini
ketika seorang tawakal mutlak kepada si mayit, apapun alasan si mayit, apakah dengan mayit itu dikatakan syekh, wali, suhu, apapun namanya, maka itu jatuh pada kesyirikan besar. Nggak dibolehkan. Itu yang pertama, ikhwah. Contoh lain misalnya, seorang yang tawakalnya kepada sesuatu yang gaib. Perhatikan ikhwah. Definisi gaib adalah sesuatu yang tidak ada di hadapan kita, tidak hadir bersama kita. Makanya kalau dalam bahasa Arab, kalau yang berbicara dikatakan al-mutakallim. Kalau bahasa kita orang pertama tunggal, ya, al-mutakallim yang berbicara. Kemudian orang kedua, artinya orang yang diajak bicara, namanya dalam bahasa Arab al-mukhatab. Orang yang diajak bicara, orang kedua. Ada orang yang dibicarakan, orang ketiga. Dalam bahasa Arab ghaib namanya. Ya, ghaib. Yang dibicarakan bisa tunggal, bisa dua, bisa lebih daripada dua. Orang apa namanya yang ghaib. Yang mufrad gaib, yang musanna gaib, bisa jamak gaib. Artinya kenapa dikatakan gaib? Dia tidak hadir. Dia tidak hadir. Kenapa dikatakan ghibah? Karena orang yang dibicarakan aibnya nggak hadir di hadapan kita, maka dikatakan ghibah. Itu ikhwah. Dari situ intinya. Ya. Jadi bahasa Arab itu ada turunan-turunannya. Seperti ketika apa namanya, surga itu dikatakan jannah, dari jannah. Apa itu ikhwah? Karena belum terlihat oleh mata, terhalang. Kenapa dikatakan jin? Karena tidak terlihat. Kenapa dikatakan janin? Karena belum lahir, nggak terlihat. Itu ikhwah. Karena belum terlihat. Janin, jannah, jin. Demikian ikhwah, dia belum terlihat. Demikian ikhwah, rahimanallahu. Jadi dalam masalah ini ikhwah, seorang yang bertawakal dengan sesuatu yang gaib, yaitu yang tidak ada di hadapannya, mutlak, itu nggak dibolehkan. Dia bisa jatuh pada syirik besar. Walaupun permintaannya itu adalah permintaan yang disanggupi oleh orang yang hadir. Misalnya ini, kalau antum ada di hadapan saya katakan, akhi tolong ambilkan ballpoint itu yang jatuh. Syirik gak ini? Enggak. Ambil ballpoint bisa disanggupi oleh manusia. Tapi kalau ballpoint saya jatuh, kemudian saya katakan, Syekh yang di Jawa Timur, ambilkanlah ballpoint saya itu. Jatuh. Ngambil ballpoint itu satu hal yang disanggupin. Tapi yang saya minta tolong siapa? Sekarang lagi di Jawa Timur atau sedang di Jogja atau dari mana? Demikian ikhwah. Kenapa saya minta tolong dia? Ya Syekh, ambilkanlah bolpen saya itu. Orangnya yang saya minta itu tidak ada di hadapan saya, di tempat lain. Ikhwah, seorang tidak akan mungkin memberikan permintaan seperti ini kecuali dia punya keyakinan tertentu tentang orang itu. Pertama, dia meyakini bahwasanya orang itu bisa mendengar permintaan kita. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya dia sanggup untuk melakukannya walaupun dari jarak jauh. Itu ikhwah, dan ini bisa jatuh kepada kesyirikan, gak dibolehkan. Walaupun kalau si syekh itu hadir, dia sanggup untuk melakukannya, tapi dia kan gak hadir. Itu ikhwah rahimanallahu. Itu sesuatu yang sanggup dilakukan. Bagaimana kalau yang gak sanggup? Demikian ikhwah, gak sanggup dia seperti ya syekh apa namanya, mudahkanlah rezeki saya, itu jatuh ke syirik besar ikhwah. Ya, rahimanallah. Itulah dia ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian bertawakal kepada makhluk yang hadir juga bisa jatuh kepada syirik besar, tapi permintaannya itu permintaan yang tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Ya, jadi tawakal ini kan kita menyandarkan diri, mewakilkan diri kita kepada dia. Kepada si mayat mutlak gak boleh, itu syirik besar. Kemudian kepada orang yang tidak hadir, ya, yang tidak hadir, baik yang masih hidup apalagi yang sudah mati.
menyandarkan urusan kita kepada dia, mewakilkan urusan kita kepada dia, itu termasuk syirik besar. Kemudian bertawakal kepada orang yang hadir untuk urusan yang tidak sanggup dia lakukan. Apa contohnya ya? Misalnya di hadapan saya ada seorang yang tinggi besar, dia katakan, saya mewakilkan antum bapak lah, tolonglah pindahkanlah itu Gunung Sinabung kemari Semencirim. Demikian, ya. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin. Atau apalagi yang nggak mungkin dia lakukan? Apa contoh ikhwah? Hah? Menahan hujan, ya, menahan hujan. Begitu mendung, diambilnya apa rantang kecil. Tinggi. Kemudian diyakini bisa menahan hujan. Bayangkan ikhwah. Itu masih mendingan, masih banyak modalnya itu. Ada yang modalnya sapu lidi, tusuk di situ ada bawang, ada cabai, apa lagi? Rendang. Apa itu lagi? Iya itu aja. Nah, ditusukkan di tanah. Dan itu diyakini bisa menahan hujan. Nggak masuk akal ikhwah. Ya, nggak masuk akal. Demikian ikhwah. Ada pawang-pawang hujan, ya. Dan di zaman sekarang ini masih ada yang seperti itu. Saya pun heran. Kalau zaman-zaman dulu oke lah, nggak gitu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kurang menggunakan logika kan. Sekarang kan sudah gunakan logika. Masih ada juga yang seperti itu. Di kota, di desa, karena apa? Akidah emang belum jelas, belum kuat. Demikian ikhwah. Jadi biasanya itu kaitannya dengan pesta kan? Pesta pernikahan, pesta rakyat atau pesta besar. Demikian. Maka disiapkanlah pawang hujan. Demikian ikhwah. Pestanya di Sri Gunting misalnya. Udah, pesta besar di Sri Gunting. Udah mendung nih, mainkanlah pawang hujan. Di mana pindahkan hujannya? Ke Semencirim. Di Semencirim ada juga pesta besar. Demikian. Kemana mau dikirim nih lagi? Kota Lembaru. Kota Lembaru juga punya pawang hujan. Kemana mau perginya jadinya? Kasihan kali awannya itu kan. Lari kemana-mana. Kemana ya kami mau turun nih katanya. Kan gak masuk akal. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu bisa jatuh pada syirik besar. Demikian ikhwah. Bisa jatuh pada syirik besar. Allahu a'lam bissawab. Seperti misalnya meyakini bisa memberikan keampunan dosa. Dia bisa menghapuskan seorang dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, pengampunan dosa itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pengampunan kesalahan. Misalnya kita pernah punya salah dengan si A, maka kita datang ke sana minta maaf, itu oke. Itu pun syukur-syukur kalau dia maafkan. Kalau nggak dia maafkan, berarti urusannya sampai ke langit nanti. Itu ikhwah, ya. Tapi itu yang pertama, yaitu tawakal yang bisa menjatuhkan seseorang, menjerumuskan seorang pada syirik besar, ya, pada syirik besar. Yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tawakal yang salah yang bisa menyebabkan seorang masuk dalam syirik kecil. Seperti begini ikhwah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkannya. Dialah yang menyembuhkanku. Demikian. Yaitu yang menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan obat, bukan dokter, bukan apapun dia. Karena ikhwah, kalau kita perhatikan, ya, sama penyakitnya, sama obatnya, tapi yang satu sembuh, satu tak sembuh. Itu menunjukkan bukan obat yang menyembuhkan. Bahkan resepnya dari dokter yang sama persis, dosisnya sama persis, penyakitnya sama persis, tapi yang satu sembuh, yang satu tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena sebenarnya menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah, kalau kita pergi ke dokter, kemudian kita sedang sakit, kita pergi ke dokter, kalau tawakal kita penuh kepada dokter, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya bisa juga jatuh kepada syirik besar sebenarnya.
Antum bisa sembuh. Iya, alhamdulillah dokter itu menyembuhkan. Nanti Allah, bukan dokter itu. Allahu Akbar. Bisa kufur pun itu. Dokter itu menyembuhkan. Kalau Allah menyembuhkan dari kemana-mana sudah sembuh saya. Allahu Akbar. Itu bahaya kalau bahasa-bahasa begitu. Ya. Kemudian siapa yang menyembuhkan akhi? Di mana ke dokter mana kemana sembuh? Iya, dokter. Saya berobat dengan dokter itu, alhamdulillah sembuh. Demikian. Ini bisa jatuh pada syirik kecil. Ya, syirik kecil. Karena sebenarnya bahasa kita itu bahasa syirik kecil sebenarnya. Seperti misalnya, antum makan obat apa bisa sembuh? Nah, itu kan. Bisa obat apa? Ini minum obat ini, sebutkanlah namanya. Oh iya, demikian ikhwah. Kalau dia pure keyakinan itu memang obat itu yang menyembuhkan, tidak ada campur tangan Allah, maka dia bisa jatuh pada kesyirikan. Tapi kalau dia hanya sekedar kalimat, obat ini menyembuhkan bukan Allah. Ya Allah lah, tapi kepanjangan bahasanya kira-kira. Antum minum obat apa? Gimana bisa sembuh? Saya disembuhkan oleh Allah melalui obat ini. Nah, gitu. Agak lama dia. Demikian ikhwah. Hanya memang tidak disebutkan Allahnya. Kalau ditanya betul, dia kata pasti Allah yang menyembuhkan, bukan obat itu. Begitulah ikhwah. Tapi sebaiknya ucapan itu seorang yang muwahhid berusaha hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, kalimat seperti ini harus berhati-hati. Gimana sih? Anak antum sudah sembuh dari sakitnya, alhamdulillah ya. Berkat Allah Subhanahu wa taala melalui dokter itu, kan agak panjang dia, tapi untuk berhati-hati itu akan lebih bagus, ya, itu akan lebih bagus. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Jadi dalam masalah ini tentunya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tapi ikhwah, kalau terkadang kan kita punya langganan dokter, ya kan, punya langganan dokter. Bahasa kita dia anak saya cocok dengan dokter itu, cocok dengan dokter itu ikhwah. Karena memang setiap kali sakit ke dokter itu sembuh, sakit itu sembuh, begitu terusnya, sehingga tawakal si orang tua ini kalau anak sakit, pokoknya kalau udah ke dokter itu sembuh. Demikian ikhwah. Ini juga bisa berbahaya. Harus kita masukkan di sana bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Seperti memberi hidayah. Memberi hidayah itu kan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya kan? Ya Allah bika rajulan khairul laka min humur na'am. Sungguh engkau memberi hidayah, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang itu lebih baik melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Jadi mungkin antum bercerita, oh si fulan itu alhamdulillah dia sudah ngaji karena dakwah si bapak itu dapat hidayah. Bapak itu yang nunjukin. Nah, itu kan sebenarnya kan ada unsur sepertinya dia pula yang menunjukin. Sementara yang beri hidayah itu bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk menghaluskannya ikhwah. Menghaluskan, ya alhamdulillah Allah beri hidayah melalui bapak itu. Allah beri hidayah melalui bapak itu. Allah beri hidayah melalui fulan itu. Karena si fulan enggak bisa ngasih hidayah. Wah, Rasulullah saja enggak bisa ngasih hidayah. Turun ayat karena Rasulullah SAW berupaya sampai usia terakhirnya Abu Thalib, ternyata Allah tak memberikan hidayah kepada Abu Thalib, paman yang membela beliau. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang engkau sayangi, tapi hanya Allah yang memberi hidayah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Contoh lain misalnya antum bekerja kemudian punya pimpinan atau punya atasan yang selalu memberi gaji misalnya. Demikian ikhwah. Ya. Kalau kita tawakalnya kepada pimpinan, kepada atasan kita yang selalu memberi kita duit atau gaji kita, memang tawakalnya ke sana, maka bisa jatuh pada kesyirikan. Ya, bisa jatuh kepada kesyirikan karena sebenarnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita itu melalui Dia. Itu ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian selanjutnya
Yang ketiga itu tawakal yang kurang sempurna. Tawakal yang kurang sempurna artinya ikhwah, ketika seorang itu tawakalnya yang kurang sempurna ini, bahwasanya tawakal itu hanya masalah duniawi saja. Misalnya kita mau bekerja nih, ada kerjaan di luar misalnya, ya, dapat kerjaan di Jakarta misalnya, udah. Sementara kita belum pernah ke Jakarta, ya udah, Bismillah, tawakal Allah, nah gitu, ya, Bismillah, tawakal Allah. Demikian ikhwah rahimahullakum. Kemudian kita seringnya itu tawakal itu urusan-urusan dunia, ya kan? Kita parkir sepeda motor, kita kunci, kemudian tawakal Allah. Itu kan semua urusan dunia. Apalagi kita banyak hal ikhwah. Padahal tawakal itu sebenarnya bukan hanya untuk urusan dunia, tapi tawakal itu juga urusan akhirat. Seperti misalnya masalah tidak diterima dan tidak diterimanya amalan, itu kan Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Tergantung dengan bagaimana kualitas amalan yang kita lakukan. Tapi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah ya kita urus dengan semaksimal mungkin, amalkan dengan semaksimal mungkin. Masalah terima dan tak terima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam juga dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya meminta kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun dan Ismail membangun Ka'bah, rabbana taqabbal minna, mereka berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah perbuatan kami, amalan soleh kami. Itu doa, permintaan, permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan mereka membangun Ka'bah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita salat misalnya, kan nggak tahu diterima atau nggak terima. Ya sudah, kita berusaha saja dengan salat maksimal mungkin. Masalah terima nggak terima kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Tapi kalau seandainya kita tawakal pada Allah, terima nggak terimanya, tapi sholat kita asal-asalan, demikian ikhwah, amalan kita asal-asalan, kemudian kita katakan tawakal, nah, itu kurang tepat yang seperti itu. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tawakal yang salah yang keempat yaitu yang tidak ada usaha. Itu dia, karena bagaimanapun tawakal itu dikatakan tawakal setelah ada usaha, ya. Usaha maksimal baru tawakal. Ya, usaha maksimal tawakal. Apapun yang kegiatan yang kita lakukan, apakah urusan dunia, apakah urusan akhirat, yang terpenting usahakan maksimal baru kemudian tawakal. Itu dia. Apapun ceritanya. Apa ini? Kita mau kemana ini? Kita mau kerja apa ini? Pokoknya maksimalkan saja itu pekerjaan kita. Masalah hasil, tawakal. Kita mendidik anak, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Maka bagaimana caranya? Ya silahkan pilih sekolah yang terbaik, ya, kualitas yang terbaik, dengan lingkungan yang terbaik, dan biasanya juga uang sekolahnya terbaik. Demikian ikhwah, karena dia punya pengawasan-pengawasan yang cukup ketat, misalnya. Ya, kemudian udah tawakal setelah itu. Atau kita terus pantau anak kita gimana gimana. Itu namanya maksimal namanya. Setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ikhwah. Dan kalau seandainya kita sudah maksimal ternyata hasilnya enggak maksimal, kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hasil itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, dia kan sudah maksimal berdakwah. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yaziduhum du'a illa firara.
Ya Allah, aku sudah berdakwah kepada kaumku siang dan malam hari, tapi enggak menambah kecuali semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Setiap kali aku ajak mereka agar dosa mereka diampuni oleh Allah, mereka letakkan ujung-ujung jari mereka di lubang telinga mereka supaya enggak dengar. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka kerumuni kepala mereka dengan kain. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaru. Mereka terus begitu dan mereka takabur. Ikhwah, mau gimana lagi? Bahkan hingga detik-detik terakhir ketika sudah terjadi banjir, orang-orang mukmin sudah berada di atas kapal, anaknya Nabi Nuh ini sedang berenang-renang, masih diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Jangan kamu termasuk orang kafir, karena semua orang mukmin itu semua dalam kapal. Yang di luar kapal semuanya kafir. Itu dia. Jadi terbaginya begitu. Memangnya waktu itu beriman sedikit. Fama amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Hanya puluhan, ikhwah. Padahal dakwahnya itu 900 tahun. Demikian, ikhwah. Ya mungkin kita bisa memaklumilah kejengkelan Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah 900 tahun, 950 tahun usianya, kemudian siang dan malam hari, yang dapat hanya beberapa puluh saja. Ada menyebut 38, ada menyebutkan 18. Bayangkan, ikhwah. Coba kita bayangkan, ikhwah, ngaji udah 10 tahun, yang ikut hanya 20 orang, 13 orang. Yang 13 itu, ikhwah, kadang-kadang kadang enggak. Kemudian yang hadir, ada yang tidur, ada yang enggak. Apa enggak naik pitam ustadznya kan? Bubar aja kita. Itu luar biasa sahabatnya Nabi Nuh. 950 tahun, ikhwah. Enggak sampai 100. Hanya puluhan. Iya, hanya puluhan. Bayangkan tuh gimana sabarnya, siang dan malam hari dakwahnya. Ya tentunya anaknya nggak mungkin lah dia siang dan malam hari anaknya diabaikan, yang nggak pernah didakwahkan, ya nggak mungkin kan, ikhwah. Itulah, ikhwah. Makanya kalau kita kalau kita kias-kiaskan ke kitanya, wajarlah Nabi Nuh berdoa, Rabbila tadhar ala ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan kau biarkan satu pun orang-orang kafir yang hidup. Innaka in tadharhum yudillu ibadak. Kalau seandainya ada yang kau biarkan hidup, yudillu ibadak, dia akan menyesatkan hamba-hamba kamu. Wala yalidu illa fajiran kaffara, dan akhirnya nanti dia tidak akan lahir dari mereka kecuali orang-orang kafir dan orang pendosa-pendosa. Jadi matikan mereka semua, musnahkan mereka semua. Jangan kasih kendur, kira-kira. Habiskan semua, jangan sisakan satu pun. Ya bayangkan begitu, ikhwah, dakwahnya 950 tahun, gak tanggung-tanggung. Demikian, ikhwah, ya. Jadi terakhir anaknya itu juga. Terakhir anaknya, memang dasar si anak ini agak bengal juga, ikhwah. Ya, apa katanya? Qala ya benar kemana? Qala sa'awi ila jabal ya'sim minal ma. Kata anaknya, aku akan lari ke puncak gunung yang bisa menyelamatkan aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, enggak bisa. La asim al yaum, enggak ada satupun yang bisa selamat hari ini kecuali yang naik kapal. Itu, ikhwah. Nabi Nuh sudah menekankan masalah itu. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, yang akhirnya anak Nabi Nuh itu mereka dipisahkan oleh gelombang. Ikhwah, kalau sudah gelombang berarti antum bisa dipisahkan oleh gelombang tapi banjirnya masih selutut. Nggak bisa kan? Kalau sudah fahala bainahumal mauju, akhirnya mereka pun dipisahkan oleh gelombang. Ini kan berarti sudah tinggi airnya. Demikian, ikhwah. Nggak akan mungkin masih selutut, nggak akan mungkin masih seleher. Kalau ada gelombang memisahkan ke seleher masih bisa kita. Tapi kalau sudah tinggi airnya, itulah, ikhwah, tsunami lah kita katakan. Ya, fakana minal mughraqin, dan dia termasuk yang ditenggelamkan. Itu, ikhwah. Itu pun Nabi Nuh masih juga doa, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, anakku itu kan keluargaku. Itu dia. Masih didoakan juga, ikhwah.
Begitulah gigihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak bisa ketika dia masih hidup, udah meninggal juga. Oke lah, tetap. Begitu ikhwah. Sampai Allah katakan, qala innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Nuh, itu nggak termasuk keluargamu karena amalnya nggak soleh. Begitu. Jadi rahimahullah. Tapi begitulah luar biasa. Ya, makanya Nabi Nuh masuk dalam salah satu daripada Rasul ulul azmi, saking sabarnya. Ya, saking sabarnya. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Begitulah luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam berusaha, tapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan membanding-bandingkan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya kedapatan oleh polisi pengedar. Anak antum itu pengedar rupanya. Masih mendingan dibandingkan Nabi Nuh, kafir lagi. Allahu Akbar. Anakku pengedar masih muslim, dia kan Nabi Nuh kafir lagi. Ingat usahanya sampai mana. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini ada kisah Ibnu Qayyim yang menceritakan tentang adanya seorang yang salah dalam bertawakal. Jadi ada seorang yang mau pergi, ada seorang yang mau pergi safar, dia nggak bawa bahan makanan, nggak bawa bekal untuk di perjalanan, tapi dia bawa jarum dan benang. Pergi perjalanan jauh yang dibawa jarum dan benang. Ketika ditanya, ini kisah Ibnu Qayyim yang menceritakan, ketika ditanya, kamu kenapa pergi nggak bawa bekal? Saya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hidup ya hidup, kalau nggak mau gimana lagi? Saya serahkan jiwa raga saya pada Allah. Yang penting saya akan perjalanan. Udah. Terus ini benang dengan jarum ini kenapa? Loh, mana tahu nanti ada pakaianku robek. Aku bisa jahit. Demikian ikhwah, aku bisa jahit sehingga auratku nggak terbuka. Apa komentar Ibnu Qayyim rahimahullah? Dia bertawakal dia dalam masalah makan, dia katanya bertawakal pada Allah, nggak bawa makanan. Kalau seandainya memang ada rezeki pasti ada rezekinya. Tapi ketika terkait dengan masalah koyak baju, kenapa dia nggak tawakal? Seharusnya benang dan jarum itu pun ditinggalkan aja. Kenapa? Ya kalau kerobek-robek, gimana lagi, dah tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tawakal yang salah. Ya. Kita bertawakal itu kalau pergi misalnya bawa bekal baru tawakal. Itu dia, bawa bekal baru tawakal. Kecuali sudah bawa bekal diperhitungkan, misalnya perjalanan kita 3 hari, 1 hari butuh sekian. Udah perhitungkan. Ternyata qadarullah masyafa'ala, misalnya bekalnya dicuri orang atau dompetnya dicuri orang, dicopet orang. Masih 1 hari sudah habis bekalnya. Nggak ada lagi untuk yang 2 hari. Itu gimana? Itu namanya baru tawakal, tapi sudah diperhitungkan. Itu ikhwas, setelah ada perhitungan. Demikian. Misalnya kita mau ngantar anak kita misalnya ke pesantren di Jawa sana. Kita tahu sekian biaya pergi, sekian biaya pulang. Itu kan masih biaya transportasi. Makanya gimana? Tawakal Allah. Ya. Kalau antum tawakal Allah begitu, terus pas lapar gimana caranya? Cukup bertasbih-tasbih saja terus kenyang. Kan nggak bisa ikhwah, ya. Atau subhanallah tapi nengokin orang samping makan, subhanallah. Enak ya Pak ya, subhanallah. Begitu, itu minta namanya ikhwah, bukan tawakal, ya. Jadi ya kita harus sediakan, baru kemudian tawakal. Demikian ikhwah. Seorang laki-laki kepingin punya anak, tawakal Allah, apa yang dia lakukan? Cari jodoh dulu. Dari mana keluar anak antum? Demikian. Cari jodoh dulu. Kemudian setelah cari jodoh, pasti punya anak. Belum. Kalau jodohnya cuma tengok-tengok aja dari jauh. Gitu. Nggak didekat-dekati, nggak diapa-apain. Ya nggak akan ada anaknya. Jadi gimana? Lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Setelah itu, tawakal Allah. Baru ikhwah. Sudah usaha maksimal namanya. Ya. Ketika udah maksimal ternyata sudah 10 tahun belum juga punya anak. Itu namanya tawakal. Karena sudah berusaha dan semaksimal mungkin. Itu ikhwah. Ya. Ada yang kepingin punya anak, Masya Allah. Ya macam-macam gak pakai tawakal, udah jadi aja dia. Ya kan? Pokoknya jadi hamil.
Ya gitu, mudah sekali Masya Allah. Dengan ketawakalan yang biasa-biasa saja, dia bisa dapat anak. Pokoknya Masya Allah kesenggol jadi gitu kan ikhwah. Sit, hamil bang, oke, alhamdulillah. Begitu, jadi hamil lagi. Kan ada orang yang memang setiap tahun itu bisa dia punya hamil. Ada yang sudah disenggol, enggak juga jadi. Tapi dia harus senggol dong, gitu. Dia harus senggol. Udah, baru hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Jadi itulah semua, itu merupakan kerja kita di muka bumi, itu harus usaha baru kemudian tawakal. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang dia mau berdakwah fisabilillah, dia punya anak istri, antum berapa hari pergi? Ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oke. Terus di rumah ada persediaan makanan, saya tawakal Allah Subhanahu wa taala. Itu keliru tawakal seperti itu. Demikian ikhwah, keliru tawakal seperti itu. Ya, kalau mereka kita sediakan bekal mereka ataupun bahan makanan mereka di rumah, terus gimana mereka mau makan? Ya, tapi kan Allah itu maha kaya. Allah maha kaya, itu kekayaan Allah itu didapati dengan cara usaha. Demikian ikhwah, nggak bisa kita katakan, loh gimana keluargamu nanti makannya? Saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana nitipnya? Memang Allah itu tempat penitipan apa? Demikian, enggak kan? Anda mau berdakwah, siapkan bekal mereka. Jadi kita bisa tenang berdakwah, keluarga juga bisa tenang ditinggalkan. Demikian ikhwah. Seperti misalnya antum mau puasa ini, aduh saya nggak tahan puasa ini. Tapi insya Allah kalau saya puasa subuh jam 10, jam 8 saya berendam sampai zuhur, bangkit dari bak, misalnya habis zuhur masuk lagi bak lagi, misalnya begitu, untuk mempertahankan puasanya, boleh nggak? Enggak, boleh kan? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan sambil berendam minum air. Sambil berendam saja, kepalanya tinggal begitu. Boleh kalau dia memang mau mempertahankan puasanya. Tapi permasalahannya, istri anak-anak gimana nasibnya? Antum juga ajak untuk berendam sama. Demikian. Kecuali, Dek, ini abang sudah sediakan 100 juta sebulan ini, udah abang mau berendam aja seminggu. Abang mau berendam aja sebulan ini ya, udah ini terserahkanlah mau diapain itu. Ya serahkan, nggak apa-apa ikhwah. Ya jadi mereka karena kewajiban kita berikan kepada mereka. Demikian ikhwah. Ya jadi kalau masa dia berendam aja nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Tapi mempertahankan puasa. Habis subuh tidur dia sampai zuhur, selesai tidur lagi sampai asar. Habis asar tidur lagi sampai azan. Boleh silakan, nggak apa-apa. Tapi makruh, masalahnya dia sedang mempertahankan puasanya. Kalau dalam keadaan terjaga dia, teringatnya makanan aja misalnya. Jadi gimana? Ya, perjuangan. Tapi ingat, ada kewajiban. Ada kewajiban, yaitu nafkah keluarga. Ada apa enggak? Kalau enggak ada, enggak bisa. Main tidur aja. Ada kewajiban yang juga harus diemban. Demikian ikhwah. Jadi itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita sudah maksimal, ternyata masih kurang, ya udah kita tawakal juga boleh. Misalnya begini, ada keluarga kita yang sakit misalnya, setelah dicek dokter, ini perlu dana misalnya 100 juta, sementara kita hanya punya duit 5 juta. Udah, hutang sana hutang sini, baru nambahnya 2 juta. Nggak yakin orang kita ngutang bisa mau dibayar. Jadi gimana? Ya sudah, tawakal Allah, mau gimana lagi? Mau dia obat nggak punya duit, nggak cukup duitnya, ya udah tawakal, bismillah. Demikian apa yang bisa, mau herbal kan, nah, kalau herbal itu kan bisa disesuaikan dengan budget kan. Tapi kalau dia ke rumah sakit kan nggak bisa disesuaikan, kecuali kalau dia BPJS. Itu pun BPJS kan nanti kan dia harus terima list tunggu kan, ya kan, kapan dia gilirannya. Demikian ikhwah, ya udah tawakal, kalau itu sudah maksimal mau gimana lagi. Demikian ikhwah, ya. Ikhwah azallahu wa iyyakum.
ayat bab wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, terhadap Allah maka bertawakallah kalian agar jika kalian memang betul-betul orang yang beriman. Ikhwah, ini adalah kisah kaumnya Nabi Musa, ya. Kaumnya Nabi Musa ketika memasuki Baitul Maqdis. Dia adalah Yerusalem, ya. Baitul Maqdis Yerusalem. Jadi memang Yerusalem ini memang kota tua, ikhwah, ya. Kota tua. Sejak Nabi Musa sudah ada Yerusalem ini, Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar masuk ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kalian itu berbalik ke belakang karena takut musuh. Fatangqalibu khasirin, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jadi ikhwah, cerita Palestina ini memang sejak dari dulu ceritanya. Makanya Palestina itu memang apa ya? Terutama Yerusalem, negeri 3 agama, ikhwah. Negeri 3 agama. Islamnya di situ juga ceritanya. Apa namanya? Yahudi juga di situ juga ceritanya. Nasrani juga di situ ceritanya. Itu ikhwah. Jadi kompleks di situ. Makanya perseteruan itu nggak habis-habis karena masing-masing merasa ya kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Orang Yahudi lebih berhak. Nih, ya. Yang dibawa Nabi Musa itu kan orang Yahudi, Bani Israel kan? Demikian. Nabi Musa menyuruh kami dulu. Nah, kita kira-kira. Nabi Musa menyuruh kami dulu. Tapi waktu itu orang-orang Bani Israel nggak mau masuk. Ya. Apa kata mereka ketika Nabi Musa menyuruh orang-orang Palestina, Bani Israel ini untuk masuk ke Palestina? Apa kata Nabi Musa? Apa kata mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, di situ ada kaum yang luar biasa, orang-orang kuat-kuat dan kejam-kejam. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, di Palestina ini banyak orang-orang yang kuat-kuat, kejam-kejam. Wa inna lanadkhula hatta yakhruju minha. Kami enggak mau masuk ke Baitul Maqdis ini sampai kalau mereka keluar. Itu dia. Mereka keluar baru kami masuk. Hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar baru kami masuk. Jadi maunya Bani Israil ini mereka masuk sudah aman, enggak mau perang. Itu ikhwah. Jadi mereka takut berperang dengan kaum yang kuat-kuat ini. Berarti pada waktu itu Baitul Maqdis sudah ada penghuninya dan orangnya kuat-kuat, kejam-kejam. Itu yang ditakuti oleh Bani Israel. Dan itu pula yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel supaya masuk ke sana dengan cara bagaimana? Ya, kalau di sana ada musuh, berarti harus perang. Demikian ikhwah. Dan memang kisah Bani Israel yang dibawa Nabi Musa ini luar biasa, ikhwah. Bengal-bengal itu luar biasa. Ya, mulai dari dia diselamatkan sampai di pinggir Laut Merah itu, ya. Apa kata Bani Israel ini? Musa, dahulu kami sudah siksa, dengan ente juga kami kena siksa. Tengok, sekarang ini kita sudah terkepung. Demikian. Macam enggak yakin dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kok. Macam enggak yakin. Mungkin dia ikutnya itu dikarenakan Nabi Musa itu Bani Israel itu aja. Karena satu sukunya kita kira. Karena satu suku. Kalau enggak yakin juga dia. Demikian ikhwah. Sampai-sampai ketika Bani Israel itu sudah dikepung oleh pasukan Firaun, apa kata mereka? Innalamudrakun. Aduh, kena kita ini. Kita ketangkap semua. Ya kalau Firaun menangkap, ya tentu akan dibasmi habis. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? La kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi petunjuk. Tapi Nabi Musa menggunakan kata-kata Tuhanku, bukan Tuhan kita. Demikian ikhwah. Beda dengan Rasulullah bersama Abu Bakar ketika dia berada di Gua Sur. Ya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Itu kan? Janganlah kamu sedih wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah itu bersama kita.
Artinya kita bersama Allah. Nabi Musa enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku, enggak bersama kita. Karena mungkin Nabi Musa juga, aku tampar lah orang ini, kira-kira bahasa kita. Ya, memang banyak kali tingkahnya memang Bani Israel ini. Demikian ikhwah. Sudahlah miskin, kira-kira udah miskin jadi budak, banyak kali tingkahnya. Jadi sungguhnya bersamaku ada Tuhan yang akan menunjukkanku. Disitulah baru Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Sudah selamat masih gitu juga ikhwah. Lewatlah, ya. Dilihatnya di situ ada orang-orang yang nyembah patung. Bani Israel mengatakan, dia kan sudah lihat bagaimana keagungan Allah dengan terbelahnya lautan kiri kanan. Jadi air itu tidak sesuai lagi dengan kaedahnya. Yang seharusnya air itu mengalir tempat yang rendah. Ini enggak lagi. Kita kalau pegang air gimana? Gini kan? Waktu itu pegang air gini, nyelupkan tangan ke samping. Kenapa? Airnya itu enggak tumpah. Terus ya biasa kan kalau bekas air kan basah, ini enggak kering. Demikian. Mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka. Begitupun sudah lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Begitupun ketika lewat, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Katanya, Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan seperti Tuhan mereka itu. Oh, bayangkan ikhwah. Ya, udah apa Nabi Musa kan gerah dengan Bani Israel begini ikhwah. Memang dari dulu bengal memang Bani Israel dari dulu sampai sekarang juga. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya apalagi kata mereka? Ya Musa arinallah jahrah. Musa, perlihatkanlah arinallah jahrah. Perlihatkanlah Allah itu biar kami bisa lihat. Bayangkan ikhwah. Dia tuh yakin apa enggak sih dengan Allah ini? Itu ikhwah. Demikian ikhwah. Sampai akhirnya mereka ditugaskan oleh Allah supaya masuk ke Palestina. Juga enggak mau. Bayangkan. Ini masih belum apa-apa nih ngomongnya. Kita masuk ke sana, ayo kita masuk ke sana. Kata mereka, enggak bisa Musa, banyak itu orangnya kejam-kejam itu. Kalau kami masuk boleh, tapi suruh mereka keluar dulu. Orang disuruh keluar di tempatnya, di kampungnya, mau kan? Kecuali dengan perang. Demikian ikhwah. Kemudian apa kata Nabi Musa? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Berkata dua orang yang bertakwa, ya. Yang telah Allah beri nikmat. Apa kata mereka? Yaitu udkhul 'alaihimul bab. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Karena dulu kan ikhwah, kalau kerajaan-kerajaan itu kan memang dia ada benteng yang mengelilingi kota. Makanya dia juga ada pintu gerbangnya. Indonesia gitu gak? Iya ikhwah. Antum lihat Jogja, itu kan bentengnya keliling tuh. Memang itu dulu ibu kotanya itu. Demikian. Medan gak ada ya. Karena bukan kota tua. Demikian. Solo ada bentengnya. Tadi ya kota-kota tua begitu. Dulu di Madinah itu ada bentengnya. Madinah. Kalau Mekah nggak ada benteng, tapi keliling itu bukit. Demikian ikhwah. Palestina ada bentengnya, sampai sekarang ada bentengnya. Jadi di dalam benteng itulah kotanya. Luarnya itu nggak ada kotanya. Jadi masuk serbu mereka dari pintu gerbangnya. Demikian ikhwah. Fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Jika kamu masukinya, niscaya kita akan menang. Masya Allah, sudah dijamin kita akan menang. Kita serbu mereka dari pintu, kita akan menang. Kata dua orang yang bertakwa ini. Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu, dan kita tawakal pada Allah. In kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul orang yang beriman. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhula abadan ma damu fiha, kata Bani Israel. Musa, selamanya kami nggak akan pernah masuk. Selagi mereka berada di situ nggak akan masuk kami. Kemudian apa kali kata mereka? Saking kurang ajarnya, idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah kamu dan Tuhanmu perang, kami di sini duduk. Kalau itu kita bacanya udah jengkel, apalagi kalau kita berada di situ. Ini kan kurang ajar ini ikhwah ngomongnya. Idhhaba anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dan Tuhanmu. Bayangkan ikhwah. Selama ini yang menyelamatkan mereka itu siapa? Tapi omongannya begitu. Itulah modelnya Bani Israel.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan pernah kejadian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Badar. Ya, menghadapi perang Badar ketika Rasulullah melihat ternyata pasukan Quraisy itu kan jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Ya, jauh lebih banyak. Pada waktu itu enggak salah kalau perang Badar 1000, kaum muslimin 300 ya. Demikian ikhwah. Itu yang akan dihadapi. Kemudian persenjataan mereka juga lebih unggul. Persenjataan mereka lebih unggul. Kemudian Al-Miqdad bin Aswad dari kalangan Muhajirin berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalat Banu Israil, idhhab anta wa rabbuka faqatila." Ya Rasulullah, kami tidak akan katakan sebagaimana perkataannya Bani Israel yang mengatakan, "Pergilah kamu dan Tuhanmu dan peranglah." Enggak. Tapi kami akan mengatakan, "Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila wa inna ma'akum muqatilun." Tapi kami yang mengatakan, pergilah kamu dan Tuhanmu dan kita ikut berperang. Nah gitu ikhwah. Jadi mendengar itu Rasulullah, Masya Allah, berbinar-binar ikhwah. Demikian Nabi Musa mendengar perkataan Bani Israel, itu buat jengkel. Ikhwah. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatihuna fil ard. Mereka akhirnya tersesat. Muter-muter 40 tahun, berapa puluh tahun. Setiap kali sudah mau ke jalannya Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis, nyasar lagi gitu. Muter-muter, dan disitulah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Hingga akhirnya digantikan oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Nah itu dia Yusha' bin Nun. Di tangan Yusha' bin Nun lah, di bawah kepemimpinan Yusha' bin Nun lah akhirnya Bani Israel sadar dan mereka perang dan menang melawan kaum yang menduduki kota Palestina itu ikhwah. Itulah dia asal muasal cerita, yaitu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, terhadap Allah bertawakallah jika kalian memang betul-betul beriman. Artinya kalau enggak beriman, kalau enggak bertawakal kepada Allah, berarti kalian tidak beriman. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya ini sama seperti kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang halal. Udah, yang penting yang halal, tawakal Allah. Berapapun hasilnya tawakal Allah. Demikian ikhwah. Jangan sampai kita cari rezeki akhirnya enggak peduli mana haram dan mana halal, karena yang penting banyak, itu berarti tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru bukan? Enggak ya. Oke. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mau hujan? Hah? Sudah hujan? Oh. Jadi gimana? Mau pulang tuh? Serius kalau pulang kita. Saya pun bisa pulang. Gimana? Mau pertanyaan atau mau pulang? Kira-kira bakal lebat nggak kira-kira? Hah? Antum dekat sini kepleset sampai. Kira-kira bakal lebat nggak kira-kira? Kemungkinan. Udah berhenti? Oh udah berhenti, bisa jam 11. Ya silakan ikhwah, kalau udah berhenti, ya silakan. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, apabila kalian tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la ruziqtum kama ruziqa at-tuyur, kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu bitanan, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, taruhu ghimas, apa ya bahasanya? Perginya lapar, pulangnya kenyang. Itu dia. Perginya lapar, pulangnya kenyang. Itu dia. Jadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, dia nanti yang penting dia usaha. Makanya kan pernah nggak antum mendengar ada burung kelaparan? Ada? Nggak ada kan? Pernah nggak mendengar manusia mati kelaparan? Ada ya,
Kenapa burung? Nggak ada yang mati kelaparan. Kecuali kalau dia masuk sangkar, terjebak, nggak ada. Atau yang punya burungnya itu lupa ngasih makan, jeganglah dia. Tapi kalau dia dibiarkan hidup, insya Allah nggak ada yang mati kelaparan. Ini burung ini busung lapar, nggak ada kan? Nggak pernah ada ceritanya itu. Rahimallahu wa iyyakum. Itulah burung. Jadi dia hanya mengandalkan apa ikhwah? Mengandalkan sayap, paruh, dan dua cekernya. Dia nggak punya akal. Allah hanya memberi insting. Manusia, masya Allah, ya, dia punya akal. Makanya harus digunakan akalnya untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini ketawakalannya itu, coba burung ada nggak apa? Dia nabung gitu. Nabung untuk besok ini, padi untuk besok. Kan nggak ada nabung. Kita ada nggak nabung? Nabung. Karena tawakal kita belum sebanding dengan tawakalnya burung. Itu ikhwah. Gak pernah mereka nabung. Gak pernah mereka mikirkan lusa makan apa ya. Gak pernah mikir. Pokoknya paginya pergi keluar cari makan, pulang kenyang, dah malam tidur. Besok gitu lagi. Pergi lapar, pulang kenyang. Bahkan kalau dia punya anak, dia menjamin kan, dia cari makannya dan dia cari makan dikasih ke anaknya. Udah, dia cari makannya kasih anaknya. Dah, sampai besar anaknya. Si induk pun karena sudah sampai umur meninggallah dia. Anaknya juga begitu. Itu ikhwah. Jadi kalau dipikir-pikir, hidup mereka itu kok santai kan? Gak ada masalahnya. Itu ikhwah. Gak ada masalahnya. Gak ada sakit hati. Ada burung sakit hati. Nah, ada burung yang sakit hati. Sakit hati kali dengan burung sebelah ini. Gak ada. Itu ikhwah. Itulah makanya dikatakan, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan beri kalian itu rezeki seperti rezekinya burung. Demikian ikhwah. Ustaz, kalau gitu nggak ada lebih-lebihnya dong rezekinya. Mau kita beli ini. Ikhwah, masalahnya kan yang penting kebutuhan kita. Demikian. Antum mau buat rumah, antum berdua dengan istri, anak 3. Apa mau buat ruangan kamarnya 12? Sisanya untuk apa? Kaki 1, tangan 1 kan enggak? Atau tiap malam pindah-pindah terus? Kan enggak juga, enggak bisa. Demikian. Tetap yang kita nikmati itu yang kita pakai. Demikian. Antum punya pakaian 100 potong misalnya. Bisa antum nikmati semua? Enggak bisa. Satu. Antum mau cepat lah misalnya satu hari pagi 1, jam 10 1, zuhur 1, asar 1, ditampar istri lah. Buat kotor demikian. Tapi begitulah ikhwah ya. Toh yang kita nikmati yang sedang kita makan pada waktu itu, yang sedang kita pakai pada waktu itu, kan nggak lebih. Itu ikhwah. Uang yang kita simpan apa udah kita nikmati? Hah? Belum. Tapi kita hanya berharap besok saya gunakan ini untuk beli ini. Iya kok jadi kalau enggak? Lah dia. Makanya kan kata Rasulullah, yang harta kita itu yang sudah kita pakai, yang sudah kita makan, dan yang sudah kita infakkan. Yang masih kita simpan-simpan itu belum punya kita itu. Demikian ikhwan. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Menikah dengan siapa? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak, maka mereka melangsungkan masa iddahnya semasa 3 kali haid. Dalam masa iddahnya, yang kena talak 1 dan yang kena talak 2. Kemudian di masa dia sedang menunggu masa iddahnya, melangsungkan masa iddahnya, maka posisi dia itu masih sebagai seorang istri. Tidak ada seorang pun yang boleh melamar dia karena dia masih sebagai istri. Makanya dalam kondisi seperti itu suaminya lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islaha. Suaminya itu lebih berhak untuk rujuk karena dia masih istri dia. Rujuknya itu untuk menghilangkan, untuk menyelesaikan talak itu saja. Tapi status masih suami istri. Nah, kalau ternyata sampai selesai masa iddah belum juga rujuk, berarti
terbebaslah dia dari suaminya tersebut. Tidak lagi dikatakan istri. Udah, tapi selama dia masa iddah, dia masih dikatakan istri dan dia masih punya hak untuk mendapatkan nafkah, sandang, pangan dan papan. Ketika masa iddah berakhir, berarti dia tidak lagi berhak mendapatkan nafkah. Dia bukan lagi seorang istri dan laki-laki tersebut juga bukan lagi suaminya. Dengan demikian, dia sudah boleh menerima lamaran laki-laki lain. Kalau belum ada lamaran laki-laki yang disetujui oleh si perempuan, ternyata mantan suaminya mau balik lagi, silahkan boleh, tapi harus dengan akad pernikahan yang baru. Itu pun kalau disetujui oleh dia. Kalau masih iddah, nggak perlu persetujuan, karena masih iddah dan status masih istri. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka kalau suaminya mau kembali ke istrinya, si istri boleh katakan, si wanita ini boleh mengatakan nggak mau, saya udah nggak berminat. Demikian. Tapi dirayu-rayu, ayolah dia anak kita begini, sudahlah. Ya, gimana caranya? Akad pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru, dengan akad yang baru. Kalau ada pesta-pesta yang baru, pesta itu kan makan-makan. Ya mungkin kalau dulu pesta gedung, sewa gedung, ini dengan mie Aceh harga 5 bungkus, cukuplah. Yang penting makan-makan. Demikian ikhwah. Itulah dia. Udah. Kalau seandainya sebelum mantan suami itu masuk laki-laki lain yang lebih perfect, ya sudah, boleh dia untuk menerima itu, karena dia sudah menjadi wanita yang freedom, dia sudah bebas dari mantan suaminya, tidak bisa. Tapi segeralah urus yang namanya surat cerai sebagai legalitas, ya sebagai legalitas. Makanya ikhwah, kalau laki-laki yang menggugat cerai istri itu biasanya agak lama selesainya, karena selesainya itu dia harus melangsungkan masa iddah. Misalnya dia sudah memberikan pernyataan, saya sudah talak istri saya pada tanggal sekian, itu nggak langsung dikeluarkan surat cerai. Itu biasanya dibiarkan dulu sampai negosiasi lagi, karena masih bisa boleh rujuk. Kalau dia rujuk, ya sudah selesai, berarti dia nggak perlu akad lagi. Udah. Kalau tetap bertahan sudah bukan negosiasi namanya, mediasi. Di mediasi udah, biasanya ya sudah, kalau nggak mau juga biasanya sampai nunggu 4 bulan. Kenapa? Karena kalau sudah 4 bulan udah habis masa iddah, keluarlah surat cerai yang apabila dia mau balik harus nikah ulang, karena memang sudah masa iddah habis. Makanya ikhwah, kalau gugat cerai itu dari seorang istri, sebulan selesai, karena memang masa iddah istri itu, kalau seorang istri menggugat cerai khulu, iddahnya hanya 1 kali haid, nggak sampai 3 kali seperti yang tadi. Itu dia. Maka lebih lebih cepat diperkenankan oleh hakim biasanya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Beli pupuk buah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kira-kira kalau seorang ayahnya ganteng, mamanya cantik, putih, ayahnya juga putih mancung, maknya juga begitu, kira-kira anaknya elek enggak? Kemungkinan besar enggak elek. Kemungkinan juga ikut mamanya. Maka kadang-kadang seorang pria ketika dia melamar anaknya, tengok mamanya ganteng, tengok ayahnya ganteng, mamanya cantik, anaknya lebih kurang itu. Lebih kan ikhwah. Tapi kalau tengok mamanya kayak gini, agak-agak hancur sedikit gitu. Demikian. Ayah begini, ini lebih kurang, ini harus dilihat betul nih. Karena kan belum tentu jelek juga, ikhwah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anakku yang lahir itu warna hitam. Dia macam gak terima. Dia putih, kenapa nih anak bisa hitam? Seperti dia kok mencurigai istrinya, jangan-jangan selingkuh ini, ada bibit hitam masuk. Demikian. Rasulullah katakan, apakah kamu punya unta? Punya Rasulullah.
Warna apa? Warna kemerah-merahan. Ada nggak yang warna hitam? Ada. Dari mana datang hitam? Nah itu dia, dari mana datang hitam? Jadi Rasulullah memberikan edukasi itu dengan mengkiaskan. Ya, mungkin dari unta-unta sebelumnya, demikian juga anakmu, naza'ul irq namanya. Nah, begitu juga masalah itu tadi. Ya, ketika seorang kalau dia jujur ya, ketika dia mengatakan ini pohonnya lebih bagus dibandingkan ini, berdasarkan apa dia nilai itu? Berdasarkan? Bukan, induknya. Berdasarkan induknya. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya yang ini Pak, ini mangganya kecil-kecil, asam, bijinya lebih besar dibandingkan mangganya, misalnya begitu kan? Ya lebih kurang kan begitu. Demikian. Ini induknya lebih bagus. Biasanya kan seperti itu ikhwah. Dinilainya sebagai induk. Tapi apakah pasti? Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Jadi biasanya orang memberikan nilai itu berdasarkan induknya. Makanya kadang-kadang disegel gitu kan. Dan itu nggak dikatakan syirik, ya, dikatakan syirik. Asalkan yang dikatakan ini pasti bagus, nggak ada yang pasti. Demikian. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita pun pulang kan? Di sini ada? Ada mau nanya? Di sini ada nggak? Wah ada yang bertanya, masya Allah. Sebentar ya. Banyak. Ustadz, doa ketika masuk dan keluar masjid baiknya diawali dengan salawat Rasulullah. Salawat mana yang afdol? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Ikhwah, kalau untuk salawat yang bukan solat, ya silahkan antum pilih misalnya Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, boleh. Tapi kalau untuk salawatnya di solat itu harus persis dan jangan tambah-tambah sayyidina juga. Tapi kalau untuk lain sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan didengar Rasul disebutkan Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam, begitu boleh. Yang penting isinya adalah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mau masuk masjid, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Boleh. Demikian. Apakah termasuk bermudah-mudahan terhadap syariat ketika travel umroh memilih pendapat bolehnya wanita safar tanpa mahram, padahal di lapangan jamaah wanita kebanyakan daftar sendiri dan pihak travel menampung karena ikut pendapat yang membolehkan. Ikhwan azallahu wa iyyakum, kita harus pahami bahwasanya pertama, pilihan pendapat itu harus atas dasar penelitian kita. Kalau dia seorang ustadz, dia bisa meneliti dan hasil penelitiannya itu tanpa dipengaruhi oleh cuan, ya, tanpa dipengaruhi oleh cuan, silakan, tidak apa-apa. Setelah diteliti segala, ternyata saya lebih cenderung pada ini. Jangan sampai pengaruh cuan. Kenapa? Dikarenakan, ya banyak mau daftar. Ini kalau saya abaikan semua kali 10, ya, satu orang 5 juta untungnya kali 10 berapa? 50 juta. Itu cun kali udah. Demikian ikhwah. Jadi kalau pendapat itu dipengaruhi oleh pendapatan, itu nggak boleh. Tapi kalau pendapat itu kita ambil dikarenakan memang itulah pendapat yang kita kuat dengan beberapa dalil, silahkan, tidak masalah. Itu ikhwah. Jangan sampai satu pendapat itu dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan gara-gara berbeda pendapat gara-gara berbeda pendapatan. Itu ikhwah, ya. Karena memang ini masalahnya masalah khilafiyah di antara para ulama. Demikian ikhwah. Dan memang banyak juga sih ustadz yang punya travel akhirnya mengambil pendapat yang boleh wanita yang bersafar tanpa mahram dengan syarat aman, jamaahnya aman, tempatnya aman. Tapi saya lebih cenderung pada tidak boleh, ya, karena banyak masalah yang terjadi. Apalagi dia sendiri, tiba-tiba sakit, siapa yang gendong dia? Apa ustadznya? Sinilah bu, biar awak gendong bu, gitu. Demikian. Pernah satu hari ikhwah, ibu ini
tiba-tiba ini kumat asam lambungnya atau gimana. Alhamdulillah dia bawa anak, bawa suami. Begitu keluar lift, tiba-tiba macam orang kesakitan gitu. Akhirnya dibuka kerudungnya dibuka. Demikian kita di situ. Kita nggak mungkin, ayo gendong bu, iyalah gendong bu. Kan nggak mungkin cari suaminya. Ada suaminya alhamdulillah. Kalau nggak ada suaminya gimana? Demikian ikhwah. Apalagi banyak juga travel itu menerima tuh nenek-nenek. Jadi nenek bertiga jalan, itu bertiga. Kakek mana nek? Di rumah. Jadi nenek-nenek. Jadi kalau sesat bertiga mereka. Itu dia. Coba perhatikan dia ada nenek bertiga berempat gitu. Itu ikhwah. Itu kalau dia ketinggalan ditolak-tolaknya orang depan supaya dia nggak ketinggalan. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya boleh dia berpendapat itu, tapi bukan dikarenakan pertimbangan untung, tapi pertimbangan syariat. Tidak apa-apa. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam. Udahlah ya, udah jam 10. Biasanya setengah 9 udah selesai kita. Setengah 10 udah selesai. Tapi itu saja ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.